Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfia Pratiwibowo dengan NIM 23011340039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa materi yang telah saya pelajari di mata kuliah statistik dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah statistik. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan beberapa data, mulai dari data tunggal, data kelompok, dan data kelompok yang terdiri dari beberapa metode yang akan saya olah melalui aplikasi SPSS. Pertama-tama di sini saya akan share screen. Oke, selanjutnya di sini saya buka data baru dulu. Oke, kemudian saya akan import data untuk data tunggal yang akan saya olah melalui aplikasi SPSS. Oke, untuk nilai absen di sini bisa kita hapus. Kemudian kita perhatikan pada variabel view-nya. Yang ini sampai 3 sampai V17 ini bisa kita hapus. Untuk nilai tetap untuk ini sampai V7-nya kita hapus. Tuh. Selanjutnya untuk nilai IPA-nya kita perhatikan di sini kita pakai scale. Kemudian selanjutnya karena kita ingin mencari statistik deskriptif, maka dari itu kita pertama klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Kemudian langkah selanjutnya untuk nilai IPA ini kita pindah ke tabel variabel. Kemudian kita tidak boleh langsung klik OK. Kita pertama-tama harus perhatikan pada tabel yang biru ini ada 5 pilihan. Kita klik yang statistik, kemudian kita centang yang mau kita cari. Pertama itu min, nilai rata-rata, modus nilai tengah, median nilai tengah, modus nilai yang sering muncul, kemudian standar deviasinya, variasinya, nilai minimum, dan nilai maksimumnya. Kemudian kita continue, and okay. Selanjutnya akan muncul di output statistiknya. Yang pertama itu terkait jumlah responden. Karena jumlah responden kita berjumlah 30 orang, maka di sini kita bisa lihat bahwa nilai N-nya itu sebanyak 30. Kemudian untuk min-nya atau nilai rata-ratanya itu sebanyak 76,73. Kemudian untuk mediannya, median atau nilai tengah dari 30 responden yaitu 77,50.
Sedangkan untuk modusnya atau nilai yang sering muncul yaitu 60, standar deviasinya yaitu 10,566, sedangkan untuk variansinya itu 11,651. Kemudian untuk nilai minimum itu sebanyak 60, sedangkan untuk nilai maksimum itu 96. Oke, tadi kita terlewat untuk mencari histogramnya. Kita akan mulai lagi. Karena kita ingin mencari histogram juga, jika ada pertanyaan mengenai histogram, kita klik varian, kemudian yang bagian chart, kemudian histogram, kemudian continue. And OK. Maka akan muncul histogram pada bagian bawah, di mana histogramnya itu dimulai pada nilai 60, kemudian nilai maksimumnya tadi kan 96, maka di sini histogramnya nilai tertinggi itu 96. Seperti itu. Kemudian jika kita ingin mencari mencari uji normalitas dari data tunggal, uji normalitas squamous and kurtosis dari data tunggal terkait nilai IPA pada mahasiswa ini, untuk langkah-langkahnya pertama kita akan mengklik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian deskriptif, kemudian di sini pada nilai IPA itu kita pindah ke tabel variabel. Kemudian kita perhatikan pada pilihan option. Di sini kita akan mengklik min, standar deviasi, minimum, maksimum. Tapi kalau misalnya kita tidak mau mengklik yang bagian ini, karena tadi sebelumnya sudah, itu bisa. Cuman karena di sini saya masih ingin membandingkan apa kata sama yang tadi sama-sama yang ini, saya pilih lagi. Kemudian yang paling penting itu kurtosis dan squamous-nya. Kita klik, kemudian continue, dan OK. Akan muncul tabel deskriptif statistik. Tapi setelah muncul hasil squamous and kurtosis ini, itu belum pada hasil akhirnya, di mana untuk menentukan squamous and kurtosis itu ada rumus tersendirinya atau ada dasar yang harus diperhatikan untuk pengambilan keputusannya. Untuk lebih memudahkan, ini yang pada tabel deskriptif statistik kita copy, kemudian kita pindah ke tabel Excel supaya kita lebih mudah untuk membaca datanya. Seperti ini. Kita copy, kemudian di sini paste. Oke. Kemudian kita perhatikan untuk menentukan squamous and kurtosis itu ada yang harus diperhatikan untuk mengetahui dasar pengambilan keputusannya. Seperti pada Word ini, nih, ini dijelaskan di Word ini di mana dasar pengambilan keputusan untuk squamous and kurtosis itu yang pertama, jika nilai rasio squamous dan kurtosisnya berada di -2 sampai dengan +2, maka bisa dikatakan bahwa data itu berdistribusi normal. Namun, jika nilainya di bawah -2 atau di atas -2, itu maka datanya itu tergolong tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk menentukan rasio squamous-nya, itu yang pertama ada rumusnya, di mana sama dengan squamous atau statistik squamous dibagi dengan standar deviasi error dari squamous. Begitupun pada kurtosis, di mana
sama dengan kurtosis dibagi dengan standar error dari kurtosis. Kita lihat pada Excel tadi, di mana rumusnya sama squeeze-nya, squeeze and kurtosis. Di mana pada squeeze itu sama dengan standar statistik squeeze dibagi dengan standar error squeeze. Maka hasilnya adalah 0,272667. Ini kalau misalnya mau kita bulatkan kedua angka di belakang koma, kita bisa menggunakan yang ini. Oke. Kemudian untuk kurtosisnya kita hitung lagi. Untuk rasio kurtosisnya sendiri, itu cara perhitungannya sama dengan statistik kurtosis dibagi dengan standar deviasi error kurtosis. Oke, salah, maaf. Standar statistik kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis. Dan hasilnya adalah minus 1,26502. Ini kita bulatkan dua angka di belakang koma seperti sebelumnya. Oke, untuk membuat kesimpulan, kita bisa buka yang file Word-nya tadi. Di sini di mana interpretasi output dari uji asumsi squeeze and kurtosis itu yang pertama. Berdasarkan hasil uji normalitas squeeze, diperoleh hasil 0,27 yang artinya nilai ini terletak di antara minus 2 dan plus 2. Sehingga berdasarkan rasio squeeze diperoleh bahwa data penelitian ini itu masuk dalam data yang berdistribusi normal. Kemudian untuk berdasarkan hasil uji normalitas kurtosis diperoleh hasil minus 1,26502. Jika dibulatkan dua angka di belakang koma ini menjadi minus 1,27 yang artinya nilai ini terletak di antara nilai minus 2 dan plus 2. Sehingga berdasarkan rasio kurtosis, maka diperoleh hasil penelitian bahwa data ini berdistribusi normal. Oke, untuk data tunggal jika kita mencari uji asumsi squeeze and kurtosisnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita mencari data kita punya data kelompok, kemudian kita ingin mencari uji asumsi, tetapi uji asumsinya itu menggunakan uji asumsi Kolmogorov dan Smirnov. Maaf, tadi belum sempat saya jelaskan untuk uji asumsi. Kenapa kita harus melakukan uji normalitas squeeze and kurtosis itu tujuannya untuk mengetahui apakah data dari nilai IPA tadi itu berdistribusi normal untuk melalui uji normalitas. Jadi kita untuk mengetahui dia berdistribusi atau tidak itu ya itu kita ujinya harus melalui uji normalitas squeeze and kurtosis. Selanjutnya jika kita punya data kelompok kemudian kita ingin mengetahui uji normalitasnya. Di sini kita bisa menggunakan uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov. Pertama-tama kita impor datanya dulu. Karena kita mau pakai data kelompok, di sini kita milihnya yang statistik deskriptif data kelompok. Oke. Di sini sudah ada data kelompok dari dukungan sosial dan self-esteem. Untuk dukungan sosial di sini untuk jumlah respondennya ada 30 orang responden. Pertama kita harus perhatikan yang variabel Q-nya. Supaya kita lebih mudah untuk mengingat di yang bagian dukungan sosial ini, kita rubah menjadi variabel X. Kita beri tanda, kemudian self-esteem, kita kasih tanda variabel Y. Kemudian untuk measure-nya kita pakai scale semua. Untuk desimalnya ini tetap 0, jadi ini itu tidak perlu dirubah karena sudah dari aplikasinya, bagian row sama kolom ini. Yang kita perhatikan cuma label, nama, sama yang measure. Kemudian, selanjutnya kita kembali ke data view.
karena kita ingin mencari uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov, di mana tujuannya itu untuk mengetahui apakah tujuan untuk dicari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini yaitu untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Kemudian untuk model regresi yang baik sendiri dari uji normalitas ini sudah ditentukan, di mana model regresinya itu yang baik itu adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan memulai menghitung, di mana pertama kita akan mengklik analyze, kemudian pertama kita regression, kemudian linear. Kemudian karena dukungan sosial ini variabel X, otomatis kita masukkan ke variabel independen. Kemudian yang self-esteem karena dia variabel Y, maka kita masukkan di variabel dependen. Kemudian kita geser ke sini sedikit. Ini di sini. Kemudian untuk yang perlu kita perhatikan di sini yaitu statistiknya. Ini yang estimasi harus dicetak sama model fit-nya harus. Plotnya seperti ini, tidak perlu yang ada dirubah. Save-nya di sini, yang save ini yang penting, di mana yang bagian residual unstandardized di sini kita klik. Kemudian continue, option tidak perlu yang ada kita rubah, stylesnya juga tidak perlu. Oke. Kemudian setelah kita rubah yang bagian save tadi yang unstandardized ini, kemudian kita oke. Namun, ini sudah muncul pada output SPSS-nya. Cuman untuk menentukan uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov ini, kita tidak terpaku pada hasil regression ini. Jadi, tujuan dicari hasil regression ini supaya pada tabel di sini akan bertambah satu. Tabel di sini akan bertambah satu, yaitu tabel res1, di mana ini akan berguna jika kita akan mencari uji hasil normalitas hasil Kolmogorov dan Smirnov. Selanjutnya, untuk mencari uji normalitasnya itu kita klik analyze, kemudian parametric test, setelah itu legacy dilute, kemudian one sample key S. Oke, kemudian yang unstandardized ini kita pindah. Kemudian pada X saat ini seperti ini, kita tetap tidak ada yang kita rubah. Kemudian pada option tetap tidak ada yang kita rubah. Tetapi yang pada tes distribusinya nih kita harus perhatikan. Di sini kita harus mengklik tanda normal dan oke. Maka akan muncul N par test, di mana yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kemudian untuk menentukan bahwa nilai signifikannya yang kita perhatikan itu adalah pada unstandardized at residual and sig to tilde ini, yang pada ujung bawah, pojok bawah, yang 0,20. Namun kita harus melihat dasar untuk menentukan signifikan atau tidaknya sebuah data jika kita melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini, di mana dasar pengambilan keputusan itu didasarkan pada yang pertama, di mana jika nilai signifikan itu lebih besar atau besar di atas atau besar dari 0,25, maka nilai residualnya bersifat normal. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Oke, kita lihat pada data yang telah kita peroleh tadi, di mana hasil dari unstandardized residual atau signifikan totality-nya ini hasilnya 0,200 atau 0,200, di mana 0,200 ini
tentu lebih besar daripada 0,25. Maka bisa ditentukan bahwa data ini itu nilainya residual berdistribusi normal. Apabila kita buat interpretasinya seperti ini. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov, diketahui bahwa nilai signifikannya itu 0,200 atau 0,200, lebih besar dari 0,25. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari 30 responden itu berdistribusi normal. Oke, kita sudah selesai pada hitungan uji normalitas Kolmogorov pada data kelompok yang terdiri dari variabel X, dukungan sosial, kemudian variabel Y, self-esteem. Selanjutnya kita akan lanjut pada statistik inferensial, data kelompok juga, yang akan mencari uji beda dari independen sampel t-test, di mana di sini saya akan perlihatkan Excel-nya dulu. Di sini saya punya data jumlah respondennya itu 20 orang, di mana pada kelas A dan kelas B. Ini kelas A ini, tadi maaf sebelum saya tulis, ini tuh terkait nilai IPA dari kelas A dan kelas B. Kita ingin tahu apakah kita akan menguji apakah kelas A dan kelas B itu terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel ini. Kemudian untuk menilainya kita menggunakan uji beda dari independent simple test. Kemudian di sini untuk datanya sendiri kita akan input ke SPSS di sini. Kita impor datanya terlebih dahulu. Oke. Kita pakai yang inferensial independent simple t-test. Open. Tunggu sebentar. Dan oke. Oke, karena ini datanya belum masih berantakan, di sini saya akan mengubah terlebih dahulu supaya kita lebih paham dalam memahaminya, lebih mudah dalam memahaminya. Untuk kelas A, kelas B, kita jadikan satu baris ke bawah. Oke, di sini. Kenapa datanya tidak mau dipindah? Ambil data dari sini. Kita coba dulu. Kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita paste, akan berubah seperti ini. Kemudian untuk data kelasnya ini, kita hapus dulu yang bagian ini, kemudian data satunya kita pindah ke sini, untuk menentukan bahwa dia kelas 1, 2 ini maksudnya itu kelasnya, dia kelas 1 atau kelas 2. Tapi kalau di Excel tadi, kita itu untuk membedakannya dia kelas A atau kelas B. Seperti itu. Jadi karena tadi dari poin 1 sampai 20 itu kelas A, kemudian dari poin 21 sampai 40 itu poin B, maka kita
kasih dengan kode yang berbeda, yaitu nilai 1 dan nilai 2. Seperti ini. Kemudian pada variabel view, ini kelasnya, kelas A itu kita ganti menjadi nilai. Kalau yang bagian kelas ini sudah benar, nah kita hapus. Kemudian bagian value, yang bagian kelas ini kita rubah. Value 1 untuk kelas A. Wait, cancel dulu ya, tadi ada yang salah. Oke, value 1 di sini taruh kelas A. Kemudian kita add. Kemudian value 2 kita kasih kelas B. Kemudian add. And oke. Oke, kita pakai scale semua ya. Kemudian untuk data view-nya, karena kita ingin mencari independen simple t-test, maka untuk langkah-langkahnya pertama, kita klik analyze. Kemudian setelah itu kita mau cari independent simple test. Berarti kita compare means, kemudian independent simple test. Klik itu. Kemudian yang bagian kelas, oke, kita rubah dulu, kayaknya ada yang salah. Nah, bagian label di sini kita taruh nilai. Biar kita tidak bingung. Oke, sudah berubah. Oke. Ini kita pakai. Oke. Kita ulang ya. Kita analyze, kemudian compare means, independent sample test. Untuk nilainya kita taruh di test variable. Untuk kelasnya kita masukkan ke grup variable. Kemudian kita klik pada bagian definisi grup. Ini grupnya kita klik 1, grup 2 kita klik 2. Kemudian continue. And option-nya kita tetap pakai 95. Kemudian bootstrap-nya ini tetap kita tidak rubah sama sekali. Cancel. Berarti oke. Kemudian didapatlah t-test. Pada bagian t-test ini ada grup statistik, kemudian independent sample test. Untuk grup statistik ini tuh menjelaskan terkait statistik deskriptif, mulai dari jumlah responden, mean-nya, rata-rata, standar deviasi, dan standar error means. Di mana untuk jumlah responden dari kelas A, kelas B itu 20. Sama-sama 20. Kemudian untuk nilai rata-ratanya dari kelas A itu ya itu 5,30. Kemudian pada kelas B yaitu 75,55. Kemudian untuk standar deviasi dari kedua kelas ini, di mana pada kelas A yaitu 10,0900. Di mana pada kelas B yaitu 8,513. Oke, selanjutnya kita lihat pada tabel pada output independent sample test. Di mana pada output independent simple test ini yang akan kita perhatikan untuk menentukan signifikannya yaitu pada tabel significant to tilde ini. Di mana pada tabel significant to tilde ini dia memperoleh 0,933. Nah, untuk menentukan signifikan atau tidaknya itu ada dasar pengambilan kesimpulannya lagi. Jadi, di mana pada dasar pengambilan kesimpulan pada uji independent sample t-test, itu yang pertama, jika nilai sig to tilde-nya kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kemudian, jika nilai signifikan to tilde lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kemudian kita lihat pada hasil
yang telah kita peroleh bahwa hasil signifikan totality-nya yaitu 0,933, di mana kita bisa simpulkan bahwa 0,33 itu hasilnya lebih besar daripada 0,05. Sehingga untuk interpretasi dari output uji independent simple t-test ini di mana dijelaskan bahwa berdasarkan hasil uji independent sample t-test diketahui nilai signifikan to-tilde sebesar 0,933, di mana 0,933 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan hasil belajar pada kelas B. Oke, jadi di sini dari penjelasan yang pertama sama yang terakhir ini, jadi saya menjelaskan ada 4 materi. Yang pertama, yaitu menjelaskan statistik deskriptif terkait mean, median, modus, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, varians, uji normalitas, Squiness and kurtosis. Kemudian uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov. Kemudian pada statistik inferensialnya, itu di sini saya menjelaskan terkait uji beda independen sampel t-test dari dua kelas yang berbeda seperti itu. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.